Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'an wa la'aka minal masyriqi wal maghribi barakallahu ya masyhuri ya musturi aina makanu sahibu hadzal kitab wa man syaraha wa li kulli niyatin salihah wa ala ma dawu bi salafuna salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo majeng mawon mriki sih kathah sing kosong monggo. Monggo mriki sih kathah sing kosong monggo. Yang paling sekeco patus sandaran. Langsung bismika Allahumma. Bismika amun. Sakinah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Kita akan lanjutkan ngaji kita dari yang kemarin. Kemarin kita sudah sempat membaca sedikit namun belum sempat diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wasi'akal kaun min haitsu jismaniyatuk. Perkara-perkara kebendaan materi itu bisa saja mencukupi jasmaniyahmu. Jadi jasmani kita memang bisa dicukupi, bahasanya ya difasilitasi oleh perkara-perkara materi, perkara-perkara kebendaan. Tapi walam yasa'ka min haitsu thubutu ruhaniyatik. Tapi rohanimu itu, kata Syekh bin Athaillah, tidak akan mampu dicukupi oleh perkara benda. Kalau jasad kita bisa kita puaskan dengan kebendaan. Tadinya lapar, makan 2 piring sate, kenyang, cukup itu perut. Tapi kalau roh kita, hati kita yang meronta membutuhkan gizi, membutuhkan asupan, itu dia tidak akan bisa dipenuhi, dipuaskan oleh apapun kecuali sumber ruh itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil nek golek bagiane jasad ya monggo, silahkan turuti apapun ragam yang bisa memuaskan jasad kita. Mesti duduk kita kepengin di jok mobil sing empuk, bisa. Makan pengen sing wah gule, tengkleng, bisa terpuaskan, bisa. Demikian pula dengan kepuasan biologis bisa, ya. Terus kemudian pakai baju sing pokok, sing enak, sing marem, sing warnane sak senenge bisa. Tapi untuk roh
Ruh dalam arti bukan sekedar nyawa ya, kemarin sudah saya sampaikan. Ruh ini lebih pada adalah ya ruh, jiwa, pokok masih wa dhahir. Di sana mencakup hati dan sebagainya. Itu tidak bisa terpuaskan oleh apapun materi. Tidak bisa terpuaskan. Bukti ini misal dulu itu belum punya apa begitu, kalau narget tenanan, barang wis duwe ya wis tok. Makanan gitu pas lagi di lidah enak, pas perut enak, tapi setelah itu ya sudah. Alias dia hanya akan berhenti di sisi-sisi zahir saja. Habis itu rohani tetap kurang terus. Dulu pas narget pengen punya mobil sing AC-ne dingin, sing tempat duduknya nyaman dan sebagainya. Sampai di level memuaskan zahir atau memuaskan jasad, bisa selesai. Tapi setelah itu apa bisa disebut kemudian hati sudah puas kan yo? Begitu roh liyane yo kepengin. Wah, iki nggon aku saiki wis ora penak. Nah, nggon aku wis ora penak. Kaya nek nggon koncoku itu istimewa, penak dan sebagainya. Dan ketika itu yang milik teman itu teraih, tergapai, sebulan 2 bulan jasad kita terpuaskan, roh kita ini pengen yang lain enggak? Pengen yang lain. Dan terus sing luwih lah. Kalau ada yang tanya apakah itu termasuk istri, jane iya. Jane. Wong ini kan kayak ngene, nek diterus-terus ki ora sae. Jane. Masyaallah. Wis intinya yang namanya batin kita, jiwa kita, rohaniyah kita, hati kita itu pada saat zahir sudah terpuaskan oleh perkara-perkara benda, maka hati itu belum akan sampai menuju pada kepuasan, ketercukupan, kemareman, keridhaan, kecuali ya seseorang itu sudah bisa menemukan atau menjumpai sumber rohani itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ini masih contoh-contoh. Pada saat seseorang itu dalam kondisi apa ya, konflik atau apa dan sebagainya. Ini kalau urusannya hanya urusan benda saja, barangkali cukup. Tapi nek jenengane ati wis kadung gersang atau jengkel atau ndak puas dan sebagainya, ini bisa ndak dipuaskan oleh apapun yang bernuansa makhluk? Gak bisa. Orang kena dimaremke apa-apa. Ini akan terus menjadi konflik, ini akan terus menjadi ketidakpuasan, kegegeran dan sebagainya. Sepanjang pembahasan-pembahasan itu hanya dilintas antar benda, antar materi atau antar makhluk. Baru nek wis eling lah, ya wis lah. Tak balikke manggon Gusti Allah, wis piye maneh. Ala bi dzikrillah tatmainnul, angge iso turu. Baru bisa tidur. Coba jenengan misalkan punya hubungan yang kurang harmonis dengan siapa begitu, apa dengan mertua atau dengan teman atau dengan siapa, si A atau si B. Ini sepanjang masih membahas siapa yang salah, masih membahas aku sing ijik rugi, masih membahas kai barang kai kudune gawa rene, duite kudune semene dan sebagainya. Saya tanya, bisa puas atau masih terus kemrungsung? Kemrungsung. Kemrungsung ini bahasa Indonesia ini apa? Apa? Gundah ya.
gundah dadi cah nom ya. Ya pokok begitulah, masih gersang ini hati, hambar dan sebagainya. Tapi begitu wis bisa eling karo Gusti Allah, wis kabeh wis gara-gara Gusti Allah, wis kabeh balik ke monggon Gusti Allah, ini dari Allah dan nanti Allah yang akan memberikan hikmah, baru sudah bisa seperti itu terus digawa zikir. Awalnya memang mungkin sulit tapi terus gawa zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, atau Allah, 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 Allah. Baru lerem, ayem merem. Alhamdulillah. Masyaallah. Niki leres napa mboten janjane? Leres. Enten mboten sing kados niku? Tiange hadir. Wis ngoten niku. Demikian pula masalah sakit. Memang kita semua wajib ikhtiar sebagai ibadah semaksimal atau semampu yang kita mampu. Tapi untuk tataran tertentu, terus-terusan kemudian mengandalkan obat ini atau dokter ini dan sebagainya, ini tidak pernah akan menuju pada titik kepuasan. Begitu semeleh, terus ya wis, semua milik Allah. Nah ini mulai ayat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi alhasil kalau masih di tataran makhluk ini ribet enggak? Ribet. Maka kalau dalam bahasa usul fikih itu ada bahasa idza tasa'a tayassara. Segala sesuatu itu kalau sudah terlalu rumit itu malah jadi mudah. Serasa dibahas, serasa diapa-apake, segawa zikir pun ngeten tok. Ya, sudah terlalu rumit malah napa jadinya mudah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lagi kita baca lagi wasi'akal kaun min haitsu jismaniyatik. Walam yasa'ka min haitsu thubutu ruhaniyatik. Adanya hal-hal kemakhlukan atau kebendaan materi itu hanya akan berhenti memuaskan di sisi jasmani. Kalau ruhani paling-paling hanya akan, kalau ruhani kok dipuaskan dengan perkara jasmani atau dipuaskan dengan perkara-perkara materi, kebendaan, ini hanya akan puas dalam waktu yang sementara. Setelah itu tetap meronta lagi dia, meronta lagi. Panjenengan ngurus masjid. Kalau yang disebut kepuasan itu adalah semuanya beres, ya. Semua orang mengakui, mengapresiasi. Habis itu bingung. Kenapa itu sidik tok nulis langsung minal mutungin, tenanan masjid tak urus kok. Pengajian tak urus kabeh. Apa wis tak diberesi. Ya dedong pas lagi gini puas. Tapi begitu kewalik sidik tok tes itu langsung wah, ora maneh-maneh aku ngurus masjid. Terus dewi kono. Wah, gitu. Betul atau tidak? Betul. Begitu semeleh pun monggo lah. Saya ini dah lillahi taala wis meh apa-apa guys. Muga-muga iki kena nggawe kenang-kenangan akhirat nek dong pas ketemu karo Gusti Allah. Kalau sudah masuk ke sumber ruh kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, kita baru bisa nemu ayem. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi saya tanya, orang yang masih terlalu di lintas dohir, di lintasan materi, di lintasan perkara-perkara yang nampak, terus menerus di situ, itu ada atau banyak? Banyak. Dan tidak pernah akan puas. Orang-orang bungi lah ceritanya. Bun.
Nah, ini sebenarnya ngaji kemarin yang sudah kita bahas sedikit. Lah sekarang diwalik sekarang. Memang kalau ada orang yang sudah benar kembali kepada Allah, dia itu tidak gondeli, tidak terlalu memegang, telah hilang kemelekatan pada apa-apa yang di dimensi zahir, hilang kemelekatan pada apa-apa yang ada di makhluk. Dia sudah fokus kepada Allah, terus meh into Allah kan gitu tuh jawabannya. Nek ayem sih iya, tapi bareng ngono terus piye? Lah ini saya baca. Qultu ar-ruhu idza tasaffat wa tadaharat min kadaril hissi arajat ila alamil jabarut wa lam yahjibha 'anillahi ardun wala sama'un wala falakun wala 'arsyun wala kursiyun bal yasiru dzalika fi jawfiha. Bila ruh seseorang dia telah terlepas, jenenge terlepas itu punya ya boleh, orang itu punya mobil boleh, tapi hatinya dia tidak melekat, itu ada contohnya banyak. Ya kita saja yang nek punya apa-apa nang atin menclok melekat. Lah bagi orang-orang yang sudah bisa melepaskan kemelekatan pada apapun sisi-sisi dimensi zahir, dimensi duniawi, jasad atau kebendaan itu, dia telah bersih dari semuanya, ya, min kadaratil hissi, dari kotoran-kotoran panca indera, pokoknya sesuatu yang dapat diindra itu. Apa efeknya, apa hasilnya, apa buahnya, terus bagaimana kalau orang sudah bisa seperti itu? Arajat ila alamil jabarut, orang itu mi'raj itu naik ke alamil jabarut, pokoknya dia akan bersama Allah dengan ketentraman yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Falam yahjibha 'anillahi, dan dia tidak terhijab oleh Allah. Dia tidak terhijab dari Allah. Oleh apapun dia tidak dihijabi, tidak bisa dihalang-halangi. Tidak bisa dihalang-halangi ardun, oleh bumi. Maka walaupun orang tersebut masih ada di bumi, dia telah menjadi makhluk langit. Contoh yang paling gampang yuk Kanjeng Nabi yang paling gampang. Coba kalau itu orang biasa, setiap hari diintimidasi, diwas macam-macam, diancam dibunuh oleh pamannya sendiri, lah putra-putri ini meninggal semua. Ini wong biasa ini wis kaya ngopo coba? Wah, ya habis ya. Kalau orang biasa terus koyo ngopo coba. Jadi manusia yang ada di bumi tapi sudah menjadi makhluk langit, contoh yang paling gampang ya Kanjeng Nabi dan para wali. Kita gimana nek kita? Kita yo nek nyicipi orang ketang sidik ya barangkali sudah pernah. Pada saat seluruh alam kebendaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin tidak berarti. Saya pernah dikasih cerita sama seorang teman. Nah, dia itu punya anak yang sangat disayang. Dilalah anak itu matanya itu tidak normal. Awalnya dia itu termasuk orang yang naik Semarang ya wong duwe lah ceritanya. Tapi karena anaknya itu matanya tidak normal, dioperasi sampai di Riwariwi Singapura ini. Ketika sudah semuanya dilakukan dan tidak ada efek apa-apa, sing dilalah mata macam-macam pokoknya ini itu dan sebagainya. Sampai pada bahasa kurang lebih begini, iya. Memang sing meri ayam ke Gusti Allah kok ya. Sing meri ayam memang Gusti Allah. Nah, ini namanya nyicipi masuk ke alam jabarut, alam langit lah kurang lebih. Umumnya kita ini bisa sujud sing pasti pol khusyuke, umum kita itu dong pas seneng atau ngenteni susah. Lah itu masalahnya lah, kok kudu dadak ngenteni. Nah, itu loh. Ini kan jane ngaji wis diulang-ulang awit wingi-wingi nggih. Kudu dadak ngenteni susah niku lho. Kenyataannya nek seneng ora gelem
begitu. Kalau senang itu kita terlampau lalai, terlalu sering terpenjara oleh alam kebendaan atau oleh makhluk. Nah, itulah yang mencancang kita. Mencancang kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Padahal harusnya tidak sampai seperti itu pun. Misalkan contoh, Rasulullah sendiri sampai berkata bahwa orang yang untuk bisa makan, untuk bisa minum, dia itu sudah eling kepada Gusti Allah, wis dadi kekasih Gusti Allah itu. Maksudnya dalam kondisi kita lagi makan, lagi minum, sudah seharusnya kenikmatan jasadiyah itu mengantarkan pada kenikmatan rohaniyah. Sing jenengane wong nek dong pas zikir karo seneng karo Gusti Allah itu kan nikmat banget. Lah, adapun makan, minum dan sebagainya seharusnya itu jangan berhenti di makan dan minum, tapi dilanjutkan dengan rasa syukur sing kasih bener-bener cedak eling karo Gusti Allah. Lah kenikmatan makan minum itu untuk memuaskan jasad kita, zikir syukur itu untuk memuaskan rohani kita. Pen podo-podo dapat asupan gizi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ceritane ngoten. Hanya kadang-kadang kita ini nek dong pas makan saking enak itu hanya ngurusi jasad tok. Di bagian rohani enggak. Maka begitu lauknya tidak enak jadi masalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dari situlah sebenarnya kita sudah berulang kali diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di setiap kenikmatan-kenikmatan jasmani itu jangan sampai membuat kita tidak mendapatkan porsi menikmati rohani kita, menikmati sisi dekat dengan Allah, pengenalan dengan Allah. Dari situlah ada doa di tiap-tiap kali orang mau melakukan kenikmatan apapun jasmani agar tidak hanya berhenti di situ. Termasuk doa orang ibadah suami istri dan sebagainya kan ada. Ya nek para jomblo ya mohon maaf turut bela sungkawa. Saya lanjutkan. Kembali lagi ya. Wasi'akal kaun min haitsu jismaniyatik. Ini maknanya banyak sekali. Satu kalam hikam itu saya baca berulang kali karena meluaskan maknanya itu contohnya itu jadi banyak banget. Wasi'akal kaun min haitsu jismaniyatik. Perkara-perkara kebendaan itu memang bisa memuaskan jasmaniyahmu. Makan, mobil, kendaraan, perusahaan, rumah dan sebagainya. Kalau untuk memuaskan jasmaniyah kita bisa, habis makan ya kenyang kan gitu toh. Tapi walam yasa'ka min haitsu thubutu ruhaniyatik. Tapi alam-alam benda itu, makanan, rumah, mobil dan sebagainya itu tidak pernah akan bisa memuaskan sisi rohani. Baru duwe mobil setelah sekian bulan kan wis kan jero wis toh. Betul atau tidak? Tetap kepengen lione. Begitu kepengen lione kepegang setelah 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun kepengen lione lagi tidak? Tidak ada selesainya. Tadi sudah saya contohkan. Janjane nek istri gimana? Kok muni ya toh? Masya Allah. Nah. Ya ndak toh itu ndak salah. Nah, oleh karena itu baik suami maupun istri jangan sampai hanya di level hubungan zahir tok. Kalau di level hubungan zahir tok mesti kepingin sing mana-mana. Kepuasan seorang suami memuaskan istri, seorang istri memuaskan suami adalah pengantar memuaskan rohani pula. Harus ada nilai-nilai eling karo Gusti Allah, nilai-nilai syukur, nilai-nilai ya Allah. Saya sudah dikasih kamu oleh Allah adalah sebenarnya Allah yang ngasih kenikmatan, Allah yang terbaik. Kalau kenikmatan rohani sudah dicukupkan ketika sedang berdua, ya rampung janjane.
Coba kalau ini hanya sebuah transaksi zahir tok, walah yo bubrah, betul atau tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh karena itu tadi itu rohani kita itu harus dipuaskan dengan nuansa-nuansa ya nek bahasa wong awam sing paling gampang ketemu Gusti Allah itu dengan syukur dan sebagainya. Zikir dan sebagainya. Ya harus dicukupkan dengan cukup berzikirnya, cukup bersyukurnya, cukup berqanaahnya, cukup berdoanya, cukup sujudnya. Insya Allah di setiap kenikmatan zahir yang ada nuansa-nuansa kenikmatan rohani tadi itu insya Allah itu akan diberikan kecukupan. Sepanjang ini nikmat-nikmat rohani ini tidak kita nikmati, maka tidak pernah akan ada cukupnya. Betul atau tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Bon, ini maknanya mulai melebar lagi. Ya. Demikian pula setiap tadi itu saya sudah contohkan tapi belum selesai. Setiap perjuangan, setiap apa ya? Pokoknya melakukan sesuatu itu nanti kalau kita hanya yang kita inginkan kepuasan adalah kepuasan, misalkan ngaji ki sing memuaskan adalah nek wonge oke. Ngaji itu ngurus masjid itu sing memuaskan adalah ketika semuanya marem, mengapresiasi dan sebagainya. Itu nanti kepaidon sithik tok langsung ndak puas, langsung ndak beres. Tapi begitu wis nemu lillahi ta'ala, karena Allah wis tak syukuri, wis muga-muga kita di amal baru ketemu kita. Demikian pula nek wong nek dong pas lagi geger tadi itu. Kalau ini masih hanya di lintas-lintas zahir, sing di sing salah, sing di sing rugi, aku sing menang, kowe sing kalah, aku sing bener, kowe sing salah dan sebagainya. Ini nemu puas ndak? Maka kata Imam Syafi'i, jangan kau terlalu disibukkan oleh orang-orang yang membenci, karena wis benci ki saapi-apike dadi pun nek wayah ngaji lillahi ta'ala mawon. Ngaji ana sing ngrasani, mboten ngaji ngenten sing ngrasani, ngenten mawon. Sami-sami enten sing ngrasani milih ngaji ngenten. Dadi takmir masjid enten sing ngrasani, ora dadi takmir masjid ya enten sing ngrasani. Sami-sami enten sing ngrasani mending berjuangi masjid ngoten mawon. Lillahi ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sajaane enten sing kesindir mboten iki. Oh, betul. Ya Allah. Bon, ini ngaji kita yang sisa-sisa yang kemarin. Nah, ini yang hari ini. Wah, jadi tadi ceritanya mukadimah dong. Alhamdulillah. Tapi barangkali ada yang mau tanya jawab sebelum kita lanjutkan. Monggo silahkan. Ya Mas Dani, wah, nah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mencari nafkah itu kan mencari kebendaan gitu Ustaz. Cuma dalam ketika berikhtiar itu kita kesannya sering lupa antara hanya sekedar mencari kebendaan atau mencari ruhiyah. Bagaimana cara menyeimbangkan ketika kita itu bekerja keras itu tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani, karena ketika tawakal itu ada tapi kerja keras turun, takut itu hanya bersembunyi di balik kemalasan. Artinya bagaimana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sudah berulang kali kita bahas, tapi ya tidak apa-apa. Kalau umumnya orang memahami yang namanya ikhtiar sama tawakal itu adalah sesuatu yang secara random itu gantian.
ikhtiar dulu yang sungguh-sungguh, engko hasilnya sepiro tawakal karo Gusti Allah. Kan begitu loh. Maka pada saat ikhtiar biasanya kalau tawakalnya nanti akhir, dia nek ketemu karo konco yo streng, nek ketemu karo sing ora cocok yo adep-adepan, nek ketemu yo ayel-ayelan dan sebagainya. Yo sing berjibaku dan sebagainya, nek perlu saling sikut dan sebagainya. Engko hasilnya piro baru tawakal, kan ngono to nek umumnya. Padahal kalau di kitab-kitab yang kita baca ini yang namanya tawakal sama ikhtiar itu sama sekali tidak bertentangan. Walaupun dilakukan di waktu yang bersamaan itu bisa. Kenapa? Karena dia memiliki ruang yang masing-masing. Ruang ikhtiar adalah ruang zahir, ruang tawakal adalah ruang batin. Jadi kalau pada saat panjenengan silahkan bekerja berjibaku, ketemu sama penjual, ketemu sama pembeli dan sebagainya, itu zahir saja. Sementara dari awal hati kita Allah, Allah Engkau yang ngatur rezeki, Allah, Allah Engkau yang membagi rezeki, Allah, Allah Engkau tahu yang terbaik. Jadi bareng bisa. Cetana udah ini zahir ketemu manusia, hati kita mantep bersama dengan Allah. Aneh kayak gitu caranya, maka setawakal apapun tidak akan menghilangkan semangat bekerja, sesemangat bekerja apapun tidak akan nerjang garis-garis Gusti Allah. Cetra wela-wela. Nah, alhamdulillah. Ini anak sing urung paham. Aku kok urung paham, wis engko direnungkan sendirilah. Gitu ya. Boleh. Ada lagi silakan. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan kepuasan roh atau untuk roh itu terpenuhi asupan rohani itu yang berhubungan dengan Allahumma barik lana fi Rajab yang dimetodekan yaitu doa di tengah khutbah, dua khutbah di Jumat terakhir. Itu kan juga perjalanan roh. Apakah metode seperti itu juga condong ada istijabahnya atau ada landasan yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini soal fikih ya. Soal fikih nanti detailnya tanya ustaz-ustaz yang fikih, tapi saya jawab yang sekilas-sekilas saja. Yang namanya orang berdoa mabainal khutbatain, antara dua khutbah itu termasuk waktu mustajabah, waktu yang sangat diijabah. Adapun doanya seperti apa sebenarnya bebas. Sebenarnya apa? Bebas. Pokok angger khutbah yang pertama selesai kan khatib duduk, panjenengan silahkan berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab ila akhiri, atau berdoa pakai bahasa Indonesia juga boleh. Itu bebas. Alias di sana justru tidak ada ketentuan yang mengikat. Karena tidak ada ketentuan yang mengikat, maka kita menggunakan dalil yang global. Apa dalil globalnya? Bahwa fi yaumil jum'ah waktun mustajabatun, waktu yang istijabah pada hari Jumat. Para ulama menyebutkan ada yang ba'dal asr, ba'da asar, ada yang menyebutkan lagi mabainal khutbatain, di antara dua khutbah. Maka silahkan. Ada penekanan di harus bagaimana Jumat, di Jumat pada Rajab terakhir gitu. Oh, penekanan. Itu masuknya di dalil dalil global, dalil umum, bahwa memang Rajab itu adalah Rajabnya sendiri sudah bulan istimewa. Ya, Rajabnya sendiri sudah bulan istimewa. Ibarat makanan ini wis makanan istimewa. Loh kok kemudian dikasih bumbu bernama Jumat juga istimewa, tambah sedep. Tambah sedep. Nah, tambahi sidik maneh dilelah Jumate nang bainal khutbatain. Wow, tambah nikmat.
Itu ya. Jadi itu di bawah dalil yang am. Cukup? Ya, Muhammad Rasul, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kira-kira dalam pencapaian pemenuhan gizi tadi, dalam pencapaian pemenuhan gizi rohani tadi ditandai dengan kira-kira ya itu tadi selalu ada cobaan dan selalu ini. Apakah memang seperti itu jadinya supaya ya lebih lagi rasa sepelenya, karena di dalam proses pemenuhan kerohanian tadi itu ya pasti ada saja, walaupun itu tingkat gangguan maupun halangan. Apakah itu ada tanda-tanda atau ciri-cirinya seperti itu? Kasarane ngomong apa kudu rekoso apa yo. Apa kudu dadi wong susah teh. Sebenarnya jadwal susah atau senang itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa ajaban di amril mukminin. Perkara orang mukmin itu selalu mengagumkan. Kalau kapan susah, kapan senang itu milik Gusti Allah. Enggak usah merequest sing aneh-aneh. Kalau toh merequest ya ndonga tetep sing seneng orang, ya Allah jadikan aku susah nih, ora mungkin kan. Nah, yang pasti di dalam hadis tersebut disebutkan ajaban li amril mukminin, perkara orang mukmin itu selalu mengagumkan. Ketika senang ia bisa bersyukur. Syukur pun gizi ruhani menuju Allah. Ketika dia susah dia bisa bersabar. Sabar pun gizi ruhani. Lah gizi rohani itu kalau bisa kita kasih bendeling sing paling gampang, di sana itu isinya apa saja? Isinya itu adalah satu zikir. Yang pertama zikir. Karena jangan sampai ada orang bilang sabar atau syukur tapi seperti sabar syukurnya ateis. Oh, saya bersabar. Lah kamu gimana? Nyebut karo Gusti Allah? Kan saya tidak beragama. Oh, no. Berarti sabar sama syukur itu di dalamnya ada sepaket bernama zikir. Mau itu sabar ya sing disebut asmane Gusti Allah, mau itu syukur yang disebut juga asmane Gusti. Sampai sini paham? Dibendeling dengan satu kata sabar atau satu kata syukur itu selain zikir adalah tambahin taat. Jadi bagaikan sabar itu sudah jembatan yang menuju kita kepada Allah tambah taat, syukur pun sama. Kalau sabar sama syukur hanya di lisan saja, tidak ada tambahan zikir dan tidak ada tambahan taat, kabeh wong iso. Bahkan ora kudu nganggo agama. Hari ini kan kata sabar maupun kata syukur sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Sing kabeh agama bisa ngomong, saya bersyukur kan bisa toh. Oh ya, yang sabar. Lah sholat enggak? Oh kalau sholat saya bukan, enggak, saya orang enggak sholat kan. Oh, nah tetap mana? Understand? Setelah ya. Jadi kata sabar maupun kata syukur bendelingnya minimal dua tadi. Bahwa sabar itu pemicunya adalah susah, nek syukur pemicunya napa? Senang. Tapi berikutnya mau sabar mau syukur buktinya dadi zikir ndak. Buktinya jadi tambah amal atau tidak? Karena nek muni aku sabar. Lah kuwi nulis muni sabar yo kabeh wong bisa. Jelas ya? Nah, jadi nah, terus apakah harus selalu jadi susah terus? Sekali lagi saya jawab, itu urusannya Gusti Allah. Jadwal kapan kita susah, jadwal kapan kita bunga. Karena orang kalau dikasih susah terus, maka bahasa Quran orang tersebut bisa putus asa. Nek dikasih senang terus, orang tersebut bisa apa? Lupa. Maka hari ini yang apapun yang terjadi itu adalah merupakan takaran dari Allah yang paling indah. Ujuk-ujuk seneng, matur nuwun ya Allah, ini jadwal seneng, maka aku tambahi senengku ini dengan banyak mengucapkan alhamdulillah, sedekah ditambahi, salat ditambahi. Nah, ini namanya syukur wong Islam. Syukurnya orang mukmin. Begitu tek lho, kok susah. Ini pun alhamdulillah, kenyataannya wingi kon syukur angel. Ngono.
Kenyataannya wingi nek dikai seneng ora syukur-syukur kok. Nah, bahkan kata Imam Ghazali itu disebutkan ajhalul jahilin, bodohne wong bodoh, kata Imam Ghazali. Siapa itu bodohne wong bodoh? Adalah orang yang dikasih nikmat oleh Allah, pada saat nikmat itu ada tidak dirasa. Begitu nikmat itu telah pergi, dia baru mau mensyukuri. Itu ajhalul jahilin. Kita itu tidak pernah merasakan nikmatnya yang namanya nafas, kecuali dong pas ditekek terus kayaknya. Baru ternyata nafas larang ya. Ditekeknya ora kudu ditekek wong, tapi ditekek penyakit kan umumnya begitu toh. Kita itu tidak pernah merasakan nikmatnya tangan. Coba nek tangan sudah tidak ada, nanti baru akan kerasa nek semono larangnya sing jenengane tangan. Lah kalau ada orang yang dia itu bisa jadi eling ketika nikmat itu sudah dicabut, kok wingi ora gelem bersyukur, nek bahasa Imam Ghazali itu namanya ajhalul jahilin. Bodoh nih wong, bodoh. Maka harusnya kita ini jadi orang yang susah atau bahagia? Bahagia, banyak yang harus dinikmati kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kadang-kadang nek tidak dipicu oleh kesusahan kita ndak iling. Nek ora dikai loro kan, misalkan kita tidak dikasih sesak nafas, kita tidak dikasih tangan yang sakit atau kaki yang sakit, kan ndak pernah terasa itu nikmatnya kaki sehat. Betul atau tidak? Maka Gusti Allah wis ngei randon sama jadwal juga sekaligus takaran sudah pas pokoknya. Kita tinggal nangkep keduanya itu nek seneng nganggo syukur, jangan sampai nunggu susah. Nek dong pas kok kepeksane dadi susah ya sing sabar. Sabar maupun syukur bendelingnya apa tadi minimal 2. Satu apa? Nambahi zikir, nambahi iling ya. Nomor 2 nambahi amal, nambahi taat. Jangan sampai seperti sabar dan syukurnya wong sing ora tahu ngaji. Saya pernah ngisi di kantor itu, Pak. Gimana di sini kalau penjualan lagi tidak laris? Ya, piye maneh Pak Ustaz? Sabar, akhirnya kami nyari hiburan. Di mana? Karaoke. Oh. Jadi sabare nyari hiburan. Sing jenengane sabar ki bisa menerima kenyataan, akhirnya nyari apa? Hiburan. Kalau lagi repot pilih sabarnya itu loh. Kleru. Lah terus nek dong pas laris gimana? Yo kami bersyukur. Syukurnya di mana? Karaoke juga. Isinya loh, handlingnya itu loh yang penting itu loh. Naudzubillahi min dzalik. Oh, jadi semoga kapan susah kapan seneng itu biar milih Allah yang ngatur jadwal. Tapi sewaktu-waktu kita dikasih seneng, banyak-banyak bersyukur, jangan sampai dikasih susah. Kok tetap dikasih susah? Yuk kita bersabar. Bendelingnya apa? Mau syukur mau sabar. Yang pertama tambah eling, nomor kali tambah takun ngaten mawon. Ngene ana mati-mati ini husnul khotimah insyaallah. Ya Allah. Sajake ambine kok kaya ora pengen suwi-suwi to dia. Aku yang niki. Insyaallah. Pun. Nah, ini kita akan lanjutkan ke ngaji berikutnya. Nanti seperti biasa kalau tidak selesai kita lanjutkan di Kamis mendatang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anta utawi sira iku ma'al akwani. Ndak usah pakai tahu itu mungkin kesuwen. Anta ma'al akwan. Engkau ini hanya akan selalu bersama dengan keadaan, kejadian, alam raya, benda, makhluk. Engkau itu akan terus selalu berkutat di situ. Malam tusyhadil mukawin, sebelum engkau ada upaya untuk menyaksikan Allah di balik kejadian hal itu tersemua. Terus fa in syahidtahu kanatil akwan ma'aka. Nah, ini yang istimewa. Ini sing terakhir ini rahasia. Jomong sinten-sinten nggih. Yang terakhir ini apik banget. Fa idza syahidtahu kanatil akwan ma'aka. Ketika engkau sudah mulai fokus kepada Allah, bukan kejadian, tapi fokus kepada Allah yang menterjadikan, maka setiap apapun ada di pihakmu. Ada sebuah kejadian, umumnya orang dia akan berkutat di kejadian itu.
Iki aku tiba gara-garane kae wingi sarah riting. Ritinge kon kandhani kon riting malah ora riting. Terus aku ki yo dilalah dadak mau yo telat dadi aku ngebut. Jane ora aku sih gara-gara koncoku. Lah bojoku ki ngomong, "Kon cepet." Ya wis terus akhirnya cepet. Anakku gara-garane nangis. Muyer wis ngatos niku. Muyer mau ngatos niku. Lagi dilalah tekan rumah sakit di doktere suwi jan pancen. Wah ini akhirnya tekan ngendi-ngendi to. Wah, sini urung nemu kata-kata sing elek-elek no kowe. Oh, ala-ala. Muncul. Wah, di muyer di situ itu. Kalau sudah muyer seperti itu, maka kau ya akan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan seperti itu. Ya wis kono, nek orang golek ya bahasa ini bahasa saya. Kalau kau tidak mencariku, bahasa lain ya bahasanya Gusti Allah kurang lebih begini. Kalau engkau tidak mencariku di balik kejadian ya sudah, kau terus saja bersama kejadian itu. Wis kono sak maremmu, sak katokmu. Akhirnya nek mengeluh jadi enggak ada ujungnya, nek nesu ora ono pucuke, nyalahke kono nyalahke kene, ora ono rampunge, dhuwur-dhuwuran akhirnya ditele wah. Malam tushhadil mukawin, sepanjang engkau belum menemukan Allah yang maha indah, yang maha bijaksana di balik semua itu. Lah kalau sudah bisa bersama dengan Allah, fa idza syahidtahu, ketika engkau sudah melihat Allah ya di balik semua itu, kanatil akwan ma'ak, maka apapun siapapun ada dalam pihakmu. Ini contoh-contoh sing wali-wali zaman biyen oke paribasane nang tengah hutan karena beliau fokus karo Gusti Allah, kabeh wong do wedi singa iki malah mangani biasa kan gitu. Itu kemarin saya diceritakan sama beliau-beliau itu bebasan cerita lagi kula nggih. Bebasan nggih. Niku pada saat Habib Umar bin Hafid sedang ada safari dakwah di pundi pokoknya daerah sing masih jauh dari kemewahan lah itu Ethiopia atau pundi lah di negara-negara sing kayak gitu-gitu lah. Mobil kayak gitu itu jauh dari jangkauan penduduk ya memang dihadang oleh singa dan sebagainya begitulah. Orang kan takut toh berhenti toh karena kalau berjalan ya malah dikejar. Berhenti. Begitu berhenti ada singa di jendela itu malah dibuka sama beliau dikasih makan ya biasa. Ini yang cerita bebasan saya. Dan orangnya Umar bin Hafid kan masih ada. Nah itulah orang yang dia fokus kepada Allah, maka apapun makhluk Allah itu dalam pihak dia, dalam pihak orang tersebut. Lah berarti nek diwalik saiki serasa kok urip ini kok kayaknya enggak ada yang berpihak pada diri sendiri. Jelas dhewe lagi kadoan karo Gusti Allah. Mboten. Tekan ngomah dipaijo bojo gitu. Tekan kantor salah terus, dilalah nang dalan ana wong klakson serune ora karuan, anak rewel, barang mangan lho ya Allah, sariawan. Wah, ora ono sing berpihak blas. Itu jawabannya karena kita tidak bersama dengan Allah. Nah, ini diterus-teruskan payah. Nah, karena itu anta ma'al akwan, kau akan terus berkutat di antara makhluk yang membuat ribet seperti itu malam tasyadil mukawin, sebelum engkau melihat Allah. Begitu faida syahiddahu, ketika engkau sudah mulai melihat Allah di balik setiap segala sesuatu, kejadian seseorang dan sebagainya, kanatil akwan ma'ak, maka makhluk-makhluk itu ada di pihakmu. Allah yang mengatur hati mereka. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala hati. Berapa menit? Saya ceritakan kisah namanya seorang bernama Hudzaifah al-Yamani di masa kepemerintahan Umar bin Khattab. Itu pernah ditangkap oleh Raja Romawi bersama pasukan muslimin. Akhirnya
Ya biasa kan kalau Raja Romawi senengane nggoda. Nah, coba digoda pakai ini, kok enggak mau. Goda pakai ini, enggak mau juga. Goda pakai ini, enggak mau juga. Sampai digoda pakai wis ngene wae lah. Hei, kau pimpinan rombongan Hudzaifah. Kau lihat putriku cantik semua? Kau pilih yang mana? Kau pilih yang mana yang mau kau jadikan istrimu? Syaratnya satu, kau nempat di sini. Kau ini kan orang hebat, kau nempat di sini. Udah tinggalkan itu. Umar bin Khattab tinggalkan, agama Muhammad kau tinggalkan. Udah cuman itu aja, tinggalkan itu aja. Kau sudah dapat apa aja? Apa di sini? Istana, silahkan kau huni. Kau milih mau istana yang mana? Dari sekian orang, wis ndak usah putriku, seluruh permaisuri yang ada di sini kau mau pilih yang mana? Ini cara dhewe piye? Wah. Sedilo ngono sedilo. Sidi. Engko istighfar bareng ngono. Nah. Apa kata Hudzaifah al-Yamani? Dah toh Kaisar, kau itu percuma mau ngerayu aku. Kami itu sudah diajari oleh Nabi kami bahwa tidak ada yang paling kami cintai kecuali Allah dan Rasulullah. Semua di bawah itu, wis percuma kok. Akhir jengkel toh. Itu Raja Romawi karena jengkel, wah macam karena dengan marahnya luar biasa, itu mulai pasukan-pasukan muslimin disiksa dengan cara direbus kan, kalau di Romawi zaman dulu direbus, jadi ada tungku yang besar udah mulai mendidih, lebok ke beleng. Gimana? Kau mau seperti anak buahmu seperti itu? Nangis. Hudzaifah itu nangis. Seneng kan ini Kaisar ini seneng. Wah, lumayan wedi wong iki, barang tak ancam mau kei permaisuri ndak mau, orang diancam wedi. Barang takoni kau menangis, kau takut kan? Dia bilang begini, menangisku itu aku menangis. Kok aku hanya punya nyawa satu? Andaikan aku punya nyawa 1000, kau masukkan semua di situ loh. Tidak ada yang tidak jadi tidak ada yang keluar dari Islam. Menangisku, saya tuh berdoa, ya Allah beri aku nyawa 1000 dan semuanya akan masuk Islam. Jadi sedihku karena saya cuma punya nyawa 1. Jadi kalau Pak saya punya nyawa 1000 kau masukkan ke situ, kau percuma kau siksa. Akhirnya siapa itu? Raja Romawi itu tertawa sambil itu Hudzaifah al-Yamani itu digeret, tangannya digeret, terus kemudian kepalanya itu dicium. Sejauh ini saya jadi Raja Romawi belum pernah punya pasukan sing model setia nih kong ini. Jadi percuma kalau saya siksa, ini seluruh segini ini saya siksa percuma ya. Capek tok tak balik ke wilayah kono bali kono. Dipulangkan. Ini loh contoh orang yang bersama Allah, maka setiap yang selain Allah itu akan dalam pihaknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya kalau kita ndak usah masalah keluar dari Islam lah. Contoh sing paling gampang nek dong pas laris karo pas wayah salat milih ndi ngeten tok. Contohnya aja angel-angel. Pas laris karo pas wayah salat milih ndi ngono langsung niku tok sekarang. Ya Allah. Insyaallah. Sampai di Umar bin Khattab ditanya, "Loh kok kalian selamat?" Iya, coba cerita seperti apa. Maka Umar bin Khattab, ini orang yang pertama kali mencium kepalanya Hudzaifah al-Yamani. Kalau orang zaman dulu itu kan sebagai bentuk penghormatan kan begitu toh. Dicium kepalanya. Kaum muslimin yang ada di sini kau cium kepalanya. Maka hari ini kalau siapa yang punya anak kayaknya kok enggak berpihak. Ini sudah maghrib. Hari ini siapa yang kayaknya kok punya anak, misalkan saya, kok lagi angel menon. Kon ngaji ora gelem, kon salat ora gelem.
kayaknya sedang tidak ya. Wong aku ki tiap dino ngaji kok. Tiap dino ngimami sholat. Anak orang ngimami sholat malah bal-balan kan. Tidak dalam pihak saya. Ya Allah. Boleh jadi gizi rohani kita yang sedang kurang. Ilingi kurang. Ibadah kita hanya di lintas dohir. Masih ingat kemarin ya, kita ini manusia yang antara jasad dan rohani. Jasad ada tuntutan bernama sholat, rohani ada tuntutan bernama mi'raj, healing. Boleh jadi aku kurang dohir. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu kita sudah mulai melihat Allah, ya di pihak Allah, nanti siapapun yang ada di sekeliling kita kok diparingi gampang. Amin Allahumma amin. Jadi ngaji seperti kita ini ngaji ringan atau berat toh? Ringan. Sing berat apa nih? Oh, muka-muka diparingi gampil kali Gusti Allah. Ya Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya mohon penjelasan Ustaz yang dimaksud dengan takwa zahir dan takwa batin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa itu artinya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Oke, paham nggih? Ya, namanya perintah itu namanya sholat. Larangannya adalah dilarang jangan sampai tidak sholat. Itu zahir. Sekarang batin. Perintahnya sholat itu ikhlas, jangan sampai riya. Kan gitu toh? Paham loh ini? Sesimpel itu. Ya, itu namanya takwa zahir batin. Nah, usaha kita, sholat kita itu, sholatnya itu sesuai syariat zahir, namanya fikih. Hatinya sesuai syariat batin, namanya tasawuf. Ya, di sana ada ikhlas, di sana ada khusyuk, ya, di sana ada ikhlas, ada khusyuk. Nah, setiap ibadah kita hendaknya mencakup keduanya. Karena kalau zahir toh, kita bisa kalah dengan robot. Robot itu disuruh sujud, diambil baterainya, telung dino sujud terus. Oleh karena itu ngaji ini tuh biar lengkap. Walaupun jenengan sudah ngaji di sini dan itu rutin, berulang kali saya sarankan jenengan tetap ngaji fikih yang sama-sama rutin, sama-sama penting, sama-sama rutin. Lho kok ana wong ngaji tasawuf terus aku wis ora wayahe sing bangsa salat jengklat-jengklit, aku namanya orang ketipu. Wong baru sak dhuwur-dhuwure ngaji tasawuf ya tetep salat, ya zahir salate. Kalau ada orang bilang sholat saya cukup di Batek, nanti pas lapar ngeleh pengen mangan cukup di Batek. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma laka sumtu bika amantu wa la amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Beb. Insyaallah. Belajar baru nih.